Sekarang kita akan berbicara tentang bioetik. Bioetik terdiri dari dua kata, yaitu bios dan etik. Bios itu artinya adalah kehidupan, hidup. Sementara etos artinya adalah norma-norma atau nilai-nilai moral. Jadi bioetik adalah etika yang berhubungan dengan praktek kedokteran dan atau penelitian di bidang biomedis. Jadi bioetik ini berkembang menjadi biomedical ethics ya. Karena kalau dulunya bioetik itu hanya berhubungan antara pasien dengan dokter, tetapi sekarang berkembang menjadi bukan hanya masalah hubungan dokter dengan pasien, tapi juga menyangkut seluruh praktek kedokteran dan juga penelitian di bidang kedokteran. Bioetik ini adalah cabang dari etika normatif. Dan bioetik ini pasti mencakup isu-isu sosial, agama, ekonomi, dan hukum, bahkan juga ke ranah politik. Perkembangan ilmu kedokteran yang sangat pesat itu sekarang ini sudah tidak bisa lagi menampung seluruh permasalahan yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Ya, tadi seperti dikatakan bahwa awalnya etika kedokteran itu hanya berbicara tentang bidang medis, yaitu hubungan antara dokter dengan pasien, dokter dengan keluarga, masyarakat, dan teman sejawat. Tapi sekarang bioetik ini berkembang menjadi biomedical ethic. Artinya berkembang bukan hanya dalam rangka hubungan kesejawatan, bukan hubungan antara pasien dengan dokter, tapi juga menyangkut permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan kedokteran. Masalah bioetik ini mulai diteliti pertama kali adalah pada tahun 1969 oleh Institute for the Study of Society, Ethics, and Life Science di New York. Istilah bioetik sendiri pertama kali digunakan oleh Van Potter. Dia adalah seorang dokter peneliti kanker di Amerika melalui bukunya Bioethics Bridge to the Future. Ya. Jadi pada awalnya bioetik itu menekankan tanggung jawab dari para ahli biologi untuk menjamin kelangsungan hidup di muka bumi ini dan menciptakan peningkatan taraf kehidupan sebetulnya. Pada awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan bioetik ini menjadi berkembang lebih pesat dan tidak lagi menjadi seperti apa yang di awal dicetuskan oleh Potter. Abel mengatakan bahwa bioetik adalah suatu studi interdisipliner tentang masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan biologi dan kedokteran. Tidak hanya memperlihatkan atau memperhatikan masalah-masalah pada masa sekarang, tetapi juga harus bisa memperhitungkan timbulnya masalah-masalah yang akan datang. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan kedokteran itu begitu pesat, kemudian juga penemuan-penemuan alat-alat kedokteran yang sangat pesat, sehingga kita harus bisa menjangkau masalah etiknya itu jauh ke depan. Karena perkembangan tersebut sangat berhubungan dengan juga perkembangan pola hidup masyarakat, pola pikir masyarakat, juga pola sosial yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Samuel mengatakan bahwa bioetik adalah satu penyelidikan kritis tentang dimensi-dimensi moral dari satu pengambilan keputusan dalam konteks yang berkaitan dengan kesehatan dan tentunya melibatkan ilmu-ilmu biologis. Bioetik menyelidiki dimensi etik dari teknologi, ilmu kedokteran, dan biologi yang berhubungan dengan penerapannya dalam kehidupan. Seperti dikatakan bahwa teknologi kedokteran itu berkembang pesat, ilmu kedokteran juga berkembang pesat, dan
bioetik ini juga merupakan bagian daripada bagaimana penerapannya dalam kehidupan di tengah masyarakat. Bioetik adalah suatu studi tentang isu etika dan keputusan yang dihubungkan dengan kehidupan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya adalah obat-obatan, juga masalah etika lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan kehidupan masyarakat yang dihubungkan dengan kehidupan biologis. Nah, humaniora. Humaniora adalah suatu pemikiran yang berkaitan dengan martabat dan kodrat manusia. Seperti yang ada di dalam pelajaran sejarah, filsafat, etika, agama, bahasa, bahkan sastra. Sehingga etika ini sebenarnya bagian daripada ilmu humaniora. Sekarang kita berbicara tentang teori etika. Teori etika ini adalah bagian daripada ilmu filsafat yang mempelajari atau meliputi bagaimana seseorang hidup baik, bagaimana seseorang menjadi baik, dan bagaimana seseorang untuk berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik, tetapi juga berniat untuk sesuatu hal yang bagus. Dan ini semua adalah sebetulnya pelajaran moral. Moralitas, karena moralitas selalu berbicara tentang hal-hal yang baik. Etika menjadi alasan untuk memilih nilai yang benar di tengah belantara norma-norma yang ada di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ciri-ciri moralitas itu seperti apa? Ciri-ciri moralitas yang pertama adalah sesuatu norma yang sangat penting. Dia mempunyai satu nilai yang lebih daripada yang ada. Dan dia bersifat umum, universal. Di mana saja, kapan saja, dan siapa saja itu sama. Dan sifat moralitas yang lainnya adalah berupa satu pemikiran yang rasional dan yang objektif. Dan tentunya menyangkut kebahagiaan manusia pada umumnya. Contohnya, dokter biasa seharusnya praktek jam 8 sampai jam 10. Tapi dia datang jam 9 atau setengah 10. Berarti dia melanggar janjinya. Nah, itu disebut dokter tersebut tidak etis. Tetapi apabila dokter tersebut meracuni atau bukan meracuni lah, menelantarkan pasiennya, maka disebut sebagai dokter tersebut adalah tidak bermoral. Nah, dalam dunia kedokteran, dalam norma ilmu kedokteran atau dalam praktek kedokteran dikenal 3 hal. Yang pertama adalah norma disiplin, kedua norma etika, dan yang ketiga adalah norma hukum. Norma disiplin adalah berbicara tentang bagaimana penerapan ilmu kedokteran. Norma etika berbicara tentang bagaimana menerapkan etika kedokteran. Kalau di Indonesia adalah KODEKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia. Sementara norma hukum berbicara tentang aturan-aturan hukum, khususnya adalah hukum kedokteran atau hukum kesehatan. Bagaimana hubungan antara etik atau perbedaan antara etik dengan hukum? Hukum itu mengatur perilaku manusia berkaitan dengan ketertiban dan hubungan antar manusia. Dengan aturan-aturan yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah ditentukan, dan aturan-aturan yang sifatnya baku. Sementara etik adalah mengatur manusia dalam membuat satu keputusan dan dalam berperilaku. Tentunya sebagai profesi, dalam hal ini profesi dokter misalnya. Dengan menggunakan dialog antara beberapa kaidah moral dengan hasil yang tidak selalu seragam. Mengapa? Karena tadi dikatakan bahwa etika itu selalu berhubungan dengan masalah sosial, masalah ekonomi, masalah agama, masalah kehidupan manusia. Karena itu biasanya tidak selalu seragam. Nah,
Contohnya adalah dalam penerapan informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran. Kalau informed consent itu dilihat dari segi hukum, maka informed consent tersebut cukup dilihat dari apakah persetujuan tersebut sudah ditandatangani atau disetujui. Dan oleh siapa yang menandatangani. Karena dalam hukum itu penting. Sudah ada persetujuan itu ditandatangani, dan oleh siapa tentunya yang berhak menandatanganinya. Berbeda dengan informed consent kalau dilihat dari cara berpikir etika. Informed consent dilihat dari segi etika adalah bagaimana cara atau meminta persetujuan tindakan medis tersebut. Yang penting adalah bagaimana keputusan pasien itu dibuat setelah melalui satu proses pemahaman, setelah diberikan informasi yang benar dan tepat oleh orang yang benar dan tepat, sehingga diambillah satu keputusan tersebut. Jadi inilah perbedaan antara cara berpikir hukum dan cara berpikir etika. Etika profesi tentu akan mewajibkan adanya standar profesi. Dan etika profesi itu mengandung sanksi moral. Dan sanksi moral itu bisa berbaur, bercampur dengan sanksi-sanksi disiplin atau sanksi-sanksi administratif yang lainnya. Nah, seorang ahli hukum, dia akan melihat bahwa standar prosedur dan standar pelayanan itu adalah sebagai bagian daripada aturan hukum. Tetapi seorang profesi, dia akan melihat bahwa apabila seorang profesional sudah melakukan atau memenuhi standar profesinya, maka itu adalah sifat etis dari profesi tersebut. Ya. Nah, kita lihat perbedaan antara etik kedokteran, disiplin kedokteran, dan hukum kedokteran. Etik kedokteran tentu berbicara tentang masalah norma moral. Disiplin kedokteran berbicara tentang masalah norma disiplin, yaitu kompetensi dokter, bagaimana perilaku dalam melakukan menjalankan standar profesinya, sementara hukum kedokteran berbicara tentang norma hukum yang berlaku. Nah, pelanggarannya kalau dalam etik kedokteran itu berbicara tentang baik dan buruk. Dalam disiplin berbicara tentang benar dan salah. Tapi kalau dalam hukum berbicara tentang boleh dan tidak boleh. Nah, ruang lingkupnya adalah lingkup perilaku etik pada etika kedokteran. Sementara dalam disiplin kedokteran, ruang lingkupnya adalah kompetensi dalam melakukan pelayanan medis. Dan lingkup dalam hukum kedokteran adalah peraturan-peraturan tentang hukum pelayanan kesehatan, hukum pelayanan kedokteran. Bentuk daripada etika kedokteran adalah tentunya kode etik profesi. Sementara bentuk dari disiplin kedokteran itu adalah aturan disiplin kedokteran berupa SOP dan sebagainya. Sementara dalam hukum itu bisa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Yang menyusunnya, etik kedokteran tentu adalah organisasi profesi tersebut. Kalau disiplin kedokteran yang menyusunnya adalah Konsil Kedokteran Indonesia. Sementara hukum kedokteran yang menyusunnya tentu negara, dalam hal ini adalah DPR dan pemerintah. Nah, bagaimana dengan sanksinya? Sanksi dalam etik kedokteran adalah berupa sanksi moral, hati nurani, bisa berupa teguran, nasihat, atau pengucilan. Tetapi dalam sanksi disiplin tentunya adalah teguran, kemudian pencabutan sementara SIP, atau reedukasi. Sementara kalau dalam hukum kedokteran tentu sanksinya tergantung dari masalahnya, apakah itu menyangkut pidana, perdata, atau administrasi.
Nah, siapa yang memeriksa? Yang memeriksa dalam etik kedokteran tentunya adalah MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi. Nah, kalau dalam disiplin kedokteran yang memeriksanya adalah MKDKI, yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Sementara dalam hukum kedokteran yang memeriksa tentu adalah pengadilan, yaitu hakim. Nah, sekarang berbicara tentang prinsip-prinsip dasar bioetika. Prinsip-prinsip dasar etika adalah suatu aksioma yang mempermudah satu penalaran etika. Prinsip tersebut harus dipersamakan dengan prinsip-prinsip lain yang spesifik. Dan pada beberapa kasus, suatu prinsip bisa menjadi lebih penting untuk digunakan walaupun harus mengorbankan prinsip yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan prima facie. Nah, asas prima facie adalah satu upaya memilih satu kaidah dasar bioetika yang terabsah sesuai dengan konteksnya. Dalam hal ini sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan keadaannya. Contohnya adalah penanganan pasien. Setelah diindikasi medis, pengelolaan juga ditentukan oleh seni berbasis kaidah dasar bioetika. Contohnya adalah begini. Apabila kita menemui satu kasus pasien dengan penderita kanker fase lanjut atau terminal stage yang menderita kesakitan. Apakah kita akan berikan obat-obatan kemoterapi? Sementara kita tahu bahwa kemoterapi itu belum tentu bisa mengatasi permasalahan yang tengah hadapi sekarang. Dan biasanya kemoterapi itu akan menurunkan kualitas hidup si penderita, misalnya dengan muntah-muntah, rasa tidak enak, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, mungkin kita juga perlu memikirkan, kalau dengan kemoterapi kemungkinan kecil untuk bisa berhasil, bagaimana apabila kita justru memberikan obat-obatan paliatif yang memberikan keringanan atau lebih kemanfaatan buat pasien tersebut. Setidaknya bisa mengurangi rasa sakitnya, bisa meningkatkan kualitas hidupnya, walaupun hasil akhirnya adalah sama, misalnya kematian. Nah, asas prima facie ini adalah satu kaidah dasar bioetika yang akan diambil dan yang kemungkinan itu akan menghilangkan kaidah-kaidah lainnya. Nah, itulah pengertian dari prima facie. Nah, kaidah dasar bioetika itu ada 4, ya, yaitu beneficent, non-maleficent, justice, dan otonomi. Nah, dari keempat kaidah dasar tersebut, kemudian ditinjau secara etika melalui kajian etika, ya, untuk bisa mendapatkan satu pemaknaan terhadap satu kasus yang terjadi atau yang dihadapi oleh seorang dokter. Nah, apa itu kaidah dasar bioetika? Tadi adalah beneficent, yaitu tindakan untuk berbuat baik. Non-maleficent berarti tidak merugikan. Justice, keadilan. Otonomi adalah otonomi. Nah, apa itu beneficent? Prinsip daripada beneficent adalah perlakuan yang terbaik bagi pasien. Dokter harus berbuat baik dan bisa menghormati martabat dari pasien tersebut. Dokter harus mengusahakan agar pasien yang dirawat harus kembali ke keadaan sehat. Mungkin sulit untuk beberapa kasus, tetapi setidaknya dokter harus mengusahakan sedemikian rupa
sehingga kualitas hidupnya bisa lebih baik. Contohnya pada penderita stroke. Mungkin penderita stroke tidak bisa sembuh 100%, tetapi setidaknya dokter bisa mengusahakan agar penderita tersebut setidaknya bisa hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Harus diusahakan semaksimal mungkin. Ya. Jadi prinsip daripada beneficent adalah menyediakan kemudahan dan kesenangan kepada pasien dan mengambil langkah yang positif untuk memaksimalkan akibat yang terbaik dari yang paling tidak baik. Jadi cirinya tentu harus mengutamakan altruism, ya. Harus memandang pasien dan keluarganya itu tidak hanya untuk keuntungan dokter semata, tapi dia harus bisa berusaha agar kebaikan dan manfaatnya itu lebih bagus atau lebih besar dibandingkan dengan keburukannya. Ya, dengan cara apa? Yaitu menjamin manusia yang lebih bagus. Memaksimalkan hak-hak pasien secara keseluruhannya. Dan menerapkan golden rule prinsip, yaitu melakukan hal-hal yang terbaik seperti yang orang lain ingin didapatkan. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu non-maleficent. Prinsipnya adalah tidak berbuat yang memperburuk keadaan pasien dan berusaha memilihkan pengobatan yang paling mempunyai risiko yang paling kecil buat pasiennya. Contohnya adalah pada saat kita menolong pasien di emergency. Ya. Mengobati pasien, melindungi pasien, dan tidak mencelakakan pasien. Tidak membahayakan atau berbuat sesuatu kelalaian pada saat kita menolong pasien. Dan dokter tidak boleh memandang pasien sebagai objek. Tetapi dia harus bisa memberikan manfaat yang lebih besar buat pasiennya. Justice, keadilan. Prinsipnya adalah dokter harus berlaku sama, berlaku adil terhadap semua pasien. Tidak boleh membedakan karena ekonomi, karena pandangan politik yang berbeda, karena agama yang berbeda, karena tingkat sosial yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, atau bahkan kewarganegaraan yang berbeda. Itu semua tidak boleh mengubah sikap dokter dalam menangani atau menolong seorang pasien. Cirinya apa? Adalah memperlakukan segala sesuatu secara universal. Dia bisa menghargai hak sehat dan hak hukum yang dimiliki oleh pasien. Nah, yang terakhir adalah otonomi. Prinsipnya adalah dokter harus bisa menghargai martabat pasien sebagai seorang manusia yang harus kita hargai. Pasien diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak untuk bisa menentukan dirinya sendiri. Dan melalui hak itulah dia bisa berpikir secara logis. Pasien harus bisa menghendaki, menyetujui, membenarkan, dan membela dirinya sendiri untuk dirinya sendiri juga. Ya, caranya bagaimana adalah dengan menghargai hak pasien untuk bisa menentukan nasibnya sendiri, menghargai privasi pasien tersebut. Dan ini terlihat atau contohnya yang paling mudah adalah gambaran pada saat dokter melaksanakan atau memberikan inform consent kepada pasien. Atau pada saat dokter harus menjaga kerahasiaan medis pasien. Barangkali itu yang bisa disampaikan dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kita semua.